Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akhwat Fazil Lega. Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau dengan NIM 1909155132. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan materi tentang hukum pajak, tugas hukum pajak dari Bapak Zudi Arman. Cikidot. Nah, baiklah, sebagai pendahuluan ini pertama itu pajak merupakan gejala sosial dan hanya terdapat dalam suatu masyarakat. Dapat diartikan pajak ini sebagai utang, yaitu utang anggota masyarakat kepada masyarakat. Nah, pemungutan pajak ini berada di tangan pemerintah dan pajak dapat digunakan sebagai alat untuk memberikan macam-macam insentif kepada wajib pajak untuk mencapai tujuan tertentu seperti menarik modal asing ke Indonesia. Baiklah, materi yang pertama itu tentang pengertian hukum pajak. Nah, hukum pajak itu merupakan keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat melalui kas negara. Nah, hukum pajak itu merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan-hubungan antara negara dengan orang-orang atau badan-badan hukum yang berkewajiban membayar pajak atau disebut juga dengan wajib pajak. Nah, dasar hukum pajak ini adalah Pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 tentang perpajakan Indonesia yang berbunyi segala pajak untuk kegunaan kas negara berdasarkan undang-undang. Dapat diambil kesimpulan merupakan pajak ini peralihan kekayaan dari rakyat kepada pemerintah yang tidak ada imbalannya secara langsung dapat ditunjuk. Nah, supaya peralihan kekayaan dari rakyat kepada pemerintah tidak dikatakan sebagai perampokan, maka pajak sebelum diperlakukan harus mendapatkan persetujuan dari rakyat terlebih dahulu atau dari Dewan Perwakilan Rakyat. Materi selanjutnya itu adalah jenis-jenis pajak. Ada jenis pajak yang berdasarkan pihak yang menanggung. Yang pertama itu ada pajak langsung. Nah, pajak langsung itu adalah pajak yang pembayarannya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat diwakilkan oleh pihak lain. Contohnya itu pajak penghasilan dan juga pajak bumi dan bangunan. Yang kedua ada pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pembayarannya dapat dialihkan kepada pihak lain. Contohnya itu ada pajak penjualan, terus PPN dan juga bea masuk. Selanjutnya ada jenis pajak berdasarkan pihak yang memungut. Yang pertama itu ada pajak negara atau pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat. Pajak pusat merupakan salah satu sumber penerimaan negara. Contohnya itu pajak penghasilan, PPN, dan bea materai. Yang kedua ada pajak daerah. Pengertian itu adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintahan di daerah. Contohnya itu pajak tontonan, pajak reklame, dan juga pajak kendaraan bermotor. Jenis pajak selanjutnya itu ada jenis pajak berdasarkan sifatnya. Yang pertama itu pajak subjektif, yang artinya pajak memperhatikan kondisi keadaan wajib pajak. Dalam hal ini penentuan besarnya pajak harus ada alasan-alasan objektif yang berhubungan erat dengan kemampuan membayar wajib pajak, dengan contoh pajak penghasilan. Nah, yang kedua itu ada pajak objektif, yaitu pajak yang berdasarkan pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya itu PPN, PBB, dan juga PPNBM. Materi selanjutnya itu asas pemungutan pajak. Nah, dalam pemungutan pajak harus memperhatikan berbagai aspek seperti keadilan, ekonomi, finansial, dan lain-lain. Nah, asas-asas tersebut adalah pertama, asas kesamaan atau equality. Merupakan asas yang berlaku secara universal. Asas ini melarang negara memungut pajak secara diskriminatif terhadap wajib pajak. Selain itu, dari asas ini menghendaki agar pemungutan pajak dilakukan seimbang dengan kemampuan wajib pajak untuk membayarnya. Kedua, ada asas kepastian hukum. Nah, dalam pengenaan pajak harus dapat memberikan kepastian bagi subjek pajak dan jangan justru sebaliknya menimbulkan keraguan-keraguan bagi si wajib pajak itu sendiri. Nah, kepastian hukum dalam hal ini menyangkut mengenai subjek pajak, tarif pajak, dan ketentuan peraturan perundangan yang menyangkut pembayaran pajak yang dimaksud. Nah, objek pajak ini sangat potensial menimbulkan ketidakpastian hukum karena dalam hal pajak penghasilan ini, pengertian penghasilan yang diberikan undang-undang ini pengertiannya sangat begitu luas. Selanjutnya unsur-unsur pajak. Yang pertama itu iuran dari rakyat kepada negara. Yang kedua berdasarkan undang-undang. Yang ketiga tanpa jasa timbal balik yang secara langsung dapat ditunjukkan. Yang keempat digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Fungsi pajak. Fungsi pajak yang pertama itu ada fungsi budgeter, yang pengertiannya adalah pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Nah, yang kedua itu fungsi reguleran, yang artinya pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Itu teori pemungutan pajak.
Nah, dasar negara mengenakan pajak kepada rakyatnya berdasarkan teori-teori berikut ini. Yang pertama itu teori asuransi. Nah, negara menjamin keselamatan jiwa, harta benda, dan hak rakyat, maka rakyat membayar premi ke negara. Nah, yang kedua itu teori kepentingan, yaitu tingkat kepentingan rakyat kepada negara makin besar. Nah, atau punya harta makin besar, maka rakyat membayar pajak semakin besar. Yang ketiga teori daya pikul, yaitu beban pajak harus dipikul sama beratnya dan dibayar sesuai dengan daya pikulnya. Nah, yang keempat teori bakti, disebut teori kewajiban mutlak, setiap rakyat harus berbakti kepada negara, maka harus membayar pajak sebagai tanda bakti kepada negara. Yang kelima teori asas daya beli, menarik daya beli dari rumah tangga negara, kemudian disalurkan kembali ke rakyat untuk kesejahteraan masyarakat. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Apabila ada kritik dan saran, tulis saja di komentar di bawah ini. Dan jangan lupa di like, comment, and tekan tombol subscribe di bawah. Makasih guys.